Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan tertulis dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 21 hingga ayat 30 demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dalam berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin bahwa dalam segala hal, dalam segala keadaan, Tuhan dapat bertindak. Dan Tuhan dapat merancang keselamatan bagi orang-orang yang dikasihinya. Sekali lagi, dalam segala keadaan Tuhan dapat bertindak dan merancang keselamatan bagi orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak tidur dan berdiam diri melihat orang-orang yang dikasihinya itu terpuruk, ditimpa kemalangan dan keadaan. Tidak mungkin Tuhan tidak akan menolong orang-orang kekasihnya. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong orang-orang yang Dia kasihi, yang Dia sayangi. Tapi Dia akan bertindak melihat keadaan, kondisi, situasi orang-orang yang dikasihinya itu. Maka dalam segala keadaan, tetaplah berpengharapan karena Dia akan bertindak. Tetap berpengharapan dalam kehidupan ini. Tuhan akan bertindak. Dia tidak akan tinggal diam. Tetapi Dia memperhatikan segala perjalanan kehidupan kita, bagaimana keadaan kondisi kita di tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan akan menolong dan memulihkan kehidupan kita. Tuhan sanggup membuka jalan keluar bagi persoalan yang kita hadapi. Dan Tuhan juga dapat menggerakkan hati berbagai pihak sebagai sarana pertolongan hidup kita. Jadi Dia dapat menggerakkan siapapun. Bahkan orang lain atau orang yang tidak kita kenal. Saudara kita atau siapapun yang sebelumnya tidak pernah berjumpa dengan kita. Tapi yang seperti itu pun dapat digerakkan oleh Tuhan sebagai sarananya untuk menolong, membantu kita. Untuk membawa kita keluar dari keadaan, kondisi, dan masalah yang sedang kita hadapi. Maka jangan pernah berhenti berharap. Kita tidak akan pernah bisa sangka harus dari orang yang kita kenalkah kita akan mendapat pertolongan. Tidak. Dari siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu dan menolong kita dalam kehidupan kita. Dari orang yang tidak kita kenal. Tapi peduli dan mau membantu kita. Dan Tuhan memakai sarana itu semua untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari keadaan, kondisi, dan situasi yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah pergumulan pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Sebenarnya dia berada dalam penjara. Tapi meski dalam penjara, tetapi pikirannya tidak berada hanya di jeruji besi itu.
Tetapi dia tetap berkarya lewat suratnya yang disampaikannya kepada jemaat di Filipi. Jeruji besi itu tidak dapat membatasi karya-karya dan pelayanan-pelayanan Paulus kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya, dan kepadanya ia menuliskan surat ini. Surat ini disebut sebagai surat sukacita. Paulus memang benar berada dalam penjara, tetapi dia dengan sukacita. Bahkan di lain kesempatan dikatakan dia dengan air mata menuliskan suratnya itu kepada jemaat di Filipi. Meski dalam penjara, dia tetap memberikan pengajaran supaya orang-orang, jemaat-jemaat di Filipi itu tetap memiliki pengharapan. Hidup dalam sukacita. Meski dia dalam penjara pun begitu sebaliknya. Jemaat Filipi itu menolongnya dan Tuhan memelihara kehidupan Rasul Paulus itu. Di penjara, dia dipenjara karena Injil. Namun, karena mereka tahu bukan karena kesalahan atau kasus-kasus tertentu yang dilakukan oleh Paulus, sehingga mereka hidup saling menguatkan. Jemaat Filipi menguatkan Paulus. Paulus memberikan suratnya supaya mereka tetap kuat, kokoh, teguh, dan tidak mundur dari pemberitaan Injil itu. Dan tetap hidup dalam Injil, dalam firman Tuhan itu. Meski dia di penjara, itu bukan karena kesalahan yang dilakukan. Justru karena orang tidak bisa mendengar tentang berita keselamatan itu. Sehingga dia di penjara, dikurung, dimasukkan ke dalam tahanan. Supaya apa? Demi menghempang perkembangan dari berita Injil itu sendiri. Bahkan Paulus bilang keberadaannya di penjara itu justru kemajuan Injil. Bayangkan, boleh kita bayangkan Bapak Ibu, keberadaan dia dalam penjara itu, dia bilang ini sebagai bentuk dari sebuah kemajuan Injil. Kalau dunia ini berpikir, mana kemajuan itu, orang kau aja ditahan di penjara? Itu namanya mundur dong. Orang yang selama ini gencar memberitakan Injil itu tiba-tiba di penjara, itu kemunduran. Bagi Paulus, ini justru kemajuan Injil. Karena ternyata berita tentang Injil itu sekarang sedang dikejar-kejar oleh orang yang tidak menyukainya, sehingga berita tentang Injil itu semakin tersebar. Karena ketika isu itu didengarkan oleh banyak orang, itu namanya pemberitaan tentang Injil itu semakin besar. Nah, oleh karena itu Paulus dipenjara karena Kristus, bukan karena melakukan tindak kejahatan, bukan karena kriminal, bukan karena tipikor atau lain sebagainya. Walau memang dia dengar ada saja yang membela Injil, atau ada juga memberitakan Injil karena kepentingan diri sendiri. Dan dia melakukannya dengan tidak ikhlas. Dengan maksud supaya beban Paulus di dalam penjara itu semakin berat. Namun Paulus mengatakan, aku tetap hidup dalam sukacita. Karena sukacitaku itu di dalam Kristus. Bukan karena situasi, kondisi dunia ini. Tapi sukacita Paulus itu adalah karena kedekatan dan pengenalannya akan Kristus. Walau Paulus tahu tidak pernah keadaannya itu kemudian Paulus itu tidak akan pernah tahu dia bakal selamat atau harus mati di penjara, dia tidak pernah tahu. Ia tidak tahu keadaannya kemudian akan selamatkah atau akan mati di dalam penjara itu. Tetapi baik mati maupun hidup sama baiknya bagi Paulus. Aku tidak tahu mau mati atau mau tetap hidup dalam penjara ini. Tetapi Paulus bilang, baik mati atau hidup itu sama baiknya di hadapanku. Itu sama baiknya bagiku. Kenapa begitu? Karena hidup Paulus memang telah berubah total setelah ia berjumpa atau setelah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Jadi kehidupannya sudah berubah total. Dia tidak memikirkan lagi perkara-perkara hanya sebatas harta duniawi. Tetapi dia sekarang sudah lebih kepada bagaimana supaya Injil itu diberitakan dan banyak orang yang menerima kabar baik dan kabar sukacita itu. Sejak ia menjadi pengikut Yesus, dia sangat giat memberitakan Injil. Sekalipun
menghadapi banyak penolakan, banyak bahaya, banyak yang tidak menerima. Dia disiksa, dia diadu oleh binatang buas, dia dipenjara, dia sakit, dia diasingkan, dan dia tidak disukai. Bahkan dicemooh oleh orang lain, dihina oleh orang lain. Tetapi dia tetap melakukan giat memberitakan Injil itu dalam kehidupannya. Dia tidak pernah mundur. Itu sebabnya dia berkata dalam ayat 21 itu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi dunia ini mati itu sebuah kerugian. Tapi bagi Paulus, setelah pengenalannya akan Kristus itu, dia berani berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Kata mati di sini dari bahasa Yunani analuein, itu artinya melanjutkan perjalanan. Biasanya ini dipakai untuk menggambarkan satu kapal yang akan yang mengangkat tali dan jangkar untuk melanjutkan perjalanan. Jadi untuk melanjutkan perjalanan maka tali dari kapal itu dilepaskan supaya melanjutkan perjalanan. Itu yang dimaksud dengan kata mati di sini. Jadi sebab kenapa dia pakai kata mati? Karena ternyata mati itu tidak hanya sebatas dilihat dalam konsep dunia aja, tapi setelah dia mati, dia akan melanjutkan kehidupan baru nanti di dalam Kristus. Jadi dia sedang dalam perjalanan menuju kehidupan yang baru, bertemu dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya dipakai kata analuein di sini. Nah, oleh karena itu, sebab hanya dengan mati, kita dapat melanjutkan hidup, yaitu hidup bersama Kristus di surga. Hanya melalui kematian. Maka kematian tidak lagi ditakuti. Sebab kematian adalah jalan untuk bertemu muka dengan Kristus dan hidup bersama dengan Dia selamanya di surga. Jadi itu tidak ditakuti lagi. Itu hanya perjalanan menuju kehidupan yang baru. Kematian yang dia pahami adalah perjalanan menuju kehidupan yang baru. Maka dia tidak menakutinya. Baik hidup atau mati. Dia katakan bahwa kalaupun aku harus hidup ataupun harus mati, mati itu pun tidak jadi masalah bagiku. Itu juga sesuatu yang baik, kata Paulus seperti itu. Atas pengenalannya, atas kedekatannya dengan Tuhan. Jadi sehingga mati dalam Kristus menjadi keuntungan yang tidak perlu dikhawatirkan. Yang tidak perlu dikhawatirkan sebab itu adalah jalan supaya kita hidup bersama dengan Kristus. Jadi kalau dalam istilah bahasa Batak dikatakan hamatean parhitian lau manopot surgui. Jadi kematian perjalanan untuk menuju satu kehidupan yang baru. Satu babak kehidupan bertemu muka dengan Kristus itu di sorga. Nah, itu sebabnya dilanjutkan oleh Paulus dalam ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi ketika aku hidup di dunia ini, itu artinya bagiku bekerja memberi buah. Jadi yang perlu hidup di dunia ini, bekerja di dunia ini harus selalu memberi buah. Jangan sampai tidak berbuah. Selagi masih hidup, maka kita harus memastikan kalau kehidupan kita ini berbuah, bermanfaat, berguna, berkat bagi orang lain, memberi buah. Dan buahnya pun lebat serta buahnya pun manis. Bukan malah buah yang masam atau pahit, tetapi buah yang manis. Sehingga Paulus bilang, mana yang harus kupilih? Aku pun nggak tahu, yang pasti keduanya baik. Kalau hidup, ya harus memberi buah. Kalau harus mati pun, ya hidup bersama dengan Kristus selamanya di surga. Dia bilang kalau harus hidup, berarti harus memberi buah. Kalau mati pun berarti menjalani kehidupan baru bersama dengan Kristus di surga. Jadi memberi buah itu berarti adalah memberi hasil bagi kemuliaan Tuhan dan memberi hasil bagi sesama manusia. Itulah yang dimaksud dengan memberi buah. Maka selagi kita hidup haruslah memberikan buah-buah yang baik, manis, dan buah yang lebat dalam kehidupan kita ini. Selanjutnya ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Apa aku ingin pergi? Dari kata analusai. Pergi dan berdiam. Jadi ini seperti misalnya pergi ini seperti membongkar sebuah kemah.
Kemah yang dibongkar lalu pergi bersama-sama dengan Kristus. Jadi tampaknya itu jauh lebih baik, kata dia. Jadi lebih baik aku pergi membongkar kemahku yang ada di dunia ini, karena sudah ada tempatku disediakan yang bukan dibuat oleh tangan manusia, dan itu sudah dibuat oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Maka dia katakan tampaknya itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya kalau untuk pergi pun aku pergi. Karena di situ pun aku bertemu dengan Kristus. Tetapi kalau masih perlu tinggal di dunia ini karena kamu, demi Injil diberitakan, aku masih perlu tinggal di dunia ini. Tetapi ketika aku tinggal di dunia ini pun ingat itu demi Injil. Tinggal hidup di dunia ini supaya kamu jemaat-jemaat di Filipi semakin maju, semakin bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Jadi lihatlah, kematian itu dikatakan di sini adalah sebuah keuntungan apabila mati di dalam Kristus. Keuntungan dari kata kerdos artinya kesempatan memuliakan Kristus oleh kematiannya. Sebab dikatakan dalam persekutuan dengan Kristus di surga itu jauh lebih baik. Jadi Paulus seperti memiliki hasrat menyelesaikan semua penderitaannya, tapi Paulus lebih memilih apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, bukan apa yang dirinya mau. Jadi tergantung kepada Tuhan. Kalau ternyata harus mati pun bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau masih hidup pun harus memberi buah. Karena ternyata hidupku ini aku adalah orang yang ditangkap, aku harus berbuah, dan aku harus melakukan tugas pelayananku. Jadi itu semua bukan karena diriku, tapi justru karena Tuhanlah yang memakai hidupku untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi bersama Kristus itu lebih baik, tetapi berada di dunia ini bagi dia masih perlu. Bersama Kristus lebih baik, tapi berada di dunia lebih perlu. Jadi keduanya tidak ada masalah bagi dia. Kalaupun harus mati, atau kalau masih harus tetap hidup, berarti harus terus berbuah. Berarti dia masih perlu demi Injil itu. Selanjutnya ayat 23 sampai 26. Dikatakan, didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama. Itu yang kita lihat di sini. Berarti Paulus itu sungguh-sungguh melihat dengan keyakinannya, aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya makin maju bersukacita dalam iman, dan bertambah sukacitamu, kemegahanmu, ketika aku kembali nanti, setelah aku keluar dari penjara ini. Kalau kita bertemu kembali, kita akan menambahkan sukacita dalam persekutuan kita. Selanjutnya, ayat 27 sampai ayat 30, dikatakan di situ, maka nasihat Paulus selanjutnya adalah, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Sesuai dengan Injil Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya harus berpadanan. Jangan menjadi bertolak belakang. Jangan berbeda antara kata, perbuatan, tingkah laku. Paulus adalah orang yang berpadanan dengan Injil. Apa yang dikatakannya, itu yang dikerjakannya. Apa yang dipikirkannya, apa yang diimaninya, itu yang dilakukannya. Bukan malah bertolak belakang. Maka hidup kita orang percaya ini adalah harus berpadanan dengan Injil Kristus itu sendiri. Dan kalau aku datang atau tidak, kamu berdiri teguh dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kamu tetap menjadi orang yang berjuang. Kalau aku datang, atau kalau aku tidak datang pun. Tetapi yang perlu bagimu adalah teguh dan terus berjuang. Jangan mau mundur, jangan gentar. Karena apa? Ini demi berita Injil. Ini demi keselamatan banyak orang. Tanda keselamatan itu datang dari Allah. Jadi kita bukan hanya untuk percaya, tetapi juga menderita dalam Kristus. Kalau kita percaya, berarti kita bersedia juga untuk menderita dalam Kristus. Oleh karena itu, Paulus menekankan dengan tegas kepada jemaat di Filipi itu, supaya mereka tidak mundur, tetapi malah semakin teguh dalam Injil itu, dan memberitakan tentang Kristus itu. Dia sudah mengalaminya, dan dia sekarang sedang terus mengimaninya, semakin dekat, semakin intim, semakin dia percaya kepada Tuhan dan mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu melalui firman ini, paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, atas apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, baik sakit,
baik pergumulan, baik masalah sehebat apapun, baik masa lalu kita seperti Paulus itu, Tuhanlah yang memulihkan kita dalam kehidupan kita. Bagaimanapun berat pergumulan Paulus yang sulit dihadapi, tetapi dia dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kalau Paulus yang tadinya adalah seorang penganiaya Kristen, orang-orang percaya, tapi dia dipulihkan oleh Kristus. Maka yakin dan percayalah ketika Bapak Ibu mau dan bersedia dibaharui oleh Tuhan, kita semua pun, Bapak Ibu Saudara-saudara pun, dapat dipulihkan oleh Tuhan dari keberdosaan dan kesalahan. Yang perlu bagi kita adalah kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, hidup dan mati kita bersama dengan Kristus. Hidup dalam Kristus dan mati dalam Kristus. Ini yang perlu. Mati tidak lagi ditakuti karena itu adalah jalan hidup bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Tetapi kalau hidup pun saat ini, itu artinya masih perlu untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Maka ini sudah memiliki tingkat iman yang semakin teguh. Kalau mati pun itu artinya bertemu dengan Kristus, bertatap muka dengan Dia. Tetapi kalaupun kita harus masih tinggal di dunia ini, berarti itu adalah kesempatan bagi kita untuk berbuah. Jadi bukan untuk kesempatan melakukan dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Yang ketiga, hidup harus memberi buah. Paulus selalu hidup memberi buah. Buah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama manusia. Memberi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sesama. Maka hasilkanlah buah-buah yang lebat, buah-buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Bertumbuhlah dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, memberikan buah. Itu artinya ketika Paulus berkata, ketika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja harus memberi buah. Selamat memberikan buah yang lebat, Bapak, Ibu, dan Saudara, kepada semua orang, kepada seluas-luasnya kehidupan, supaya orang terberkati lewat keberadaan dan kehadiran kita, dan lewat hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.